Nah, topik yang ingin Atta Silani sampaikan malam hari ini sebenarnya topik yang sangat umum dan mungkin hampir di semua kalangan masyarakat ya bisa menerapkannya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalau mereka mau. Ya, syaratnya kalau mereka mau, ya. Nah, tentunya antara satu orang dengan orang lain, ya, kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahagia kalau orang ini sudah mencapai apa yang ia cita-citakan. Contohnya, bagi yang pengangguran, ya berharap kalau yang sudah dapat pekerjaan bahagia. Ketika sudah dapat pekerjaan, dapat gaji yang sesuai, bahagia. Tidak cukup hanya dapat pekerjaan tapi gajinya nggak sesuai, juga tidak bisa bahagia. Atau bagi yang belum menikah, kalau sudah dapat pasangan, oh itu bahagia. Bagi yang masih belajar, sudah mencapai gelar tertentu dalam tataran pendidikannya, itu bahagia. Atau bagi orang-orang yang sudah mencapai gelar, pasangan dan lain sebagainya, memperoleh kekayaan, itu adalah kebahagiaan. Ya. Punya 1 rumah, 2 mobil, dan lain sebagainya, itu kebahagiaan. Apa 3 cara membangun kebahagiaan yang Atta Silani ingin sampaikan pada malam hari ini? Ya. Kalau seseorang ya mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupannya, ya, di kehidupan sekarang, tidak perlu menunggu kehidupan yang akan datang ataupun kita mengharapkan kehidupan yang sudah kita lewati. Ya. Kita yang pertama harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri. Ya. Nah, bagaimana orang yang mencintai dirinya sendiri? Orang yang mencintai diri sendiri adalah orang yang mau meningkatkan kualitas dirinya. Kualitas dalam hal apa, Atta Silani? Dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Tapi kualitas yang utama adalah kualitas di mana orang ini bisa ya mengatasi kondisi-kondisi yang membuat hidupnya menderita. Ya. Nah, mencintai diri sendiri ini bukan berarti orang ini adalah orang yang tidak memiliki kepedulian kepada orang lain. Ya, bukan berarti seperti itu. Karena orang yang mencintai dirinya sendiri ini adalah orang yang berupaya terus-menerus untuk ya meningkatkan kualitas dirinya lebih maju dari dirinya yang sekarang. Ya. Dan dikatakan orang yang sukses itu bukanlah orang yang harus lebih maju dari orang lain. Bukan. Ya. Bukan selalu orang yang lebih sukses dari orang lain, bukan. Tapi orang yang maju, orang yang sukses untuk dirinya sendiri adalah orang yang sudah melampaui kualitasnya yang sekarang, ya, menjadi meningkat, menjadi lebih baik dibandingkan kualitasnya yang sebelumnya. Ya. Ibu bapak pernah semuanya mungkin naik anak tangga ya? Naik tangga pernah ya? Pernah. Ya. Ketika orang maju, ya diumpamakan seperti ya contohnya kita yang saat ini ya berada di anak tangga pertama. Berjuang untuk mau berada pada anak tangga ke-7. Tetapi ada teman kita yang sudah mencapai anak tangga ke-4 atau ke-5, bahkan sampai ke-7. Ya. Bukan berarti ya kita harus berjuang ketika teman kita sudah berada di anak tangga ke-4, kita harus melampuinya sampai anak tangga ke-5, tidak.
Tapi upaya yang harus kita lakukan adalah ya kita berjuang untuk meningkatkan diri kita yang sekarang ya menjadi lebih baik dibandingkan ya sebelumnya. Kalau masih berada di anak tangga 1, ya berjuang untuk bisa naik ke anak tangga 2 dulu. Kalau kita sudah berada di anak tangga 2, nah berarti diri kita ini dikatakan sudah maju dari diri kita sebelumnya. Itu ciri kualitas yang pertama ketika seseorang mencintai dirinya sendiri. Ya. Mencintai diri sendiri. Ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, maka orang ini berjuang untuk tidak akan menjadikan dirinya itu ya buruk, menjadikan dirinya itu memiliki kualitas-kualitas yang tidak baik. Nah, ini artinya berusaha mengarahkan dirinya sendiri. Ya kualitasnya dari kualitas yang sederhana. Kalau kita berjuang untuk pengetahuan, yaitu kita tingkatkan pengetahuan. Kalau kita berjuang untuk materi, meningkatkan kualitas materinya. Kalau kita berjuang untuk kesejahteraan batin, ya kita tingkatkan kualitas kita untuk kesejahteraan batin kita. Nah, itu adalah ya cara pertama membangun kebahagiaan ya untuk diri kita. Kita harus mencintai diri kita dulu sekarang. Ciri yang pertama, dia akan meningkatkan kualitasnya. Lalu ciri yang kedua apa? Orang ini ya selain punya kemampuan untuk meningkatkan kualitasnya, ya, dia berjuang untuk ya memiliki kepuasan terhadap pencapaian-pencapaian atau usaha yang ia raih. Artinya apa? Puas di sini bukan berarti berhenti usaha. Oh, saya sudah puas. Ya, sudah puas, berhenti usaha. Tidak perlu ada lagi hal-hal yang ingin saya raih. Bukan berarti demikian. Artinya tetap seseorang memiliki tujuan dalam kehidupannya, tetapi ia tidak menyesali ya pencapaian apapun yang bisa ia raih. Artinya orang ini ya tidak menolak kondisi ketika dia hanya bisa mencapai tataran tangga kedua. Ya. Lalu misalkan belum mencapai tangga ke-7, orang ini juga tidak menjadi bergejolak, tidak menjadi terlalu berkeinginan yang sangat berlebihan, ya, sehingga tidak bisa ya mengatasi keinginannya sendiri. Nah, ini adalah ciri kepuasan sebenarnya. Ada orang yang berkata, sebenarnya orang menikah itu boleh dari 1 tidak sila. Boleh lebih dari 1 tidak? Oh tidak, saya sudah cukup dengan 1 pasangan saya saja. Sebenarnya ciri orang yang puas sebenarnya bukan puas pada 1 pasangan, tapi puas terhadap dirinya, sehingga dia tidak memiliki keinginan untuk ya menambah keserakahan dalam dirinya. Ya. Ada yang juga bertanya, berarti kalau misalkan seseorang itu menikah lebih dari 1 orang boleh sila? Ya, tidak dikatakan boleh, juga tidak. Jadi bukan berarti boleh dan tidak, tapi bagaimana konsekuensi yang harus kita bisa terima dari pilihan-pilihan kita. Belum bisa melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin kita. Minimal kita
bisa menguranginya dengan latihan kita. Entah itu sebagai perumah tangga, ataupun sebagai orang yang memang menjalani untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Ya, semuanya berjuang untuk berusaha untuk itu. Tinggal kualitas usaha kita seberapa banyak. Ya. Nah, itu adalah ciri kedua dari orang yang mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, dia akan berjuang untuk meningkatkan kualitasnya, dan yang kedua, dia akan merasa puas dengan kondisi yang ia miliki, yang ia alami dalam kehidupannya. Ya, jadi kepuasan di sini bukan berarti puas dengan kalau hubungannya dengan pasangan tadi, sebenarnya ketika seseorang menjalani kehidupan setia dengan satu pasangannya, itu adalah ciri dari kepuasan batin yang dimiliki oleh orang itu. Bukan karena puas dengan satu pasangannya, tapi orang ini merasa puas dengan dirinya. Karena orang ini mencintai dirinya. Sama halnya ketika seseorang membenci orang lain, memberi maaf kepada orang lain. Itu bukan berarti karena supaya orang lain itu tidak menderita dengan kemarahan atau kebencian kita. Tetapi karena kita sendiri mencintai diri kita, menghargai kualitas-kualitas luhur dalam diri kita, maka kita berjuang untuk mengurangi kebencian pada kondisi di luar diri kita atau kepada orang lain yang tidak kita senangi. Jadi memberi pemaafan kepada orang lain atau kondisi yang membuat diri kita tidak menyenangkan, itu adalah sama halnya kita berjuang untuk menghargai kualitas-kualitas baik dalam diri kita, mencintai diri kita. Orang pertama yang menderita kalau muncul kebencian siapa? Diri sendiri. Itu, diri sendiri. Tidak sih lah, kalau saya sudah marah-marah itu sudah puas, gitu. Ya, ada yang berpikir demikian, padahal di dalamnya itu memendam sekali penderitaan. Tidak nyaman dalam dirinya, dan dia yang paling pertama mengetahui hal itu. Orang ini, kita sendiri yang paling pertama mengetahui diri kita. Ya. Memaafkan orang lain karena kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Karena sebesar kebencian yang kita berikan pada orang lain, sebesar kebencian itu pula yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Itu sudah hukumnya. Sudah menjadi konsekuensinya. Jadi pilihan, mau mencintai diri kita atau tidak, kalau mau membangun kebahagiaan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang ini akan lebih banyak memperhatikan dirinya sendiri. Tetapi juga bukan berarti egois. Artinya apa? Orang ini lebih banyak melihat ke dalam dirinya dibandingkan harus melihat keluar dirinya, melihat orang lain. Kenapa? Apapun refleksi yang ia miliki dari pemikiran, karena itu hasil refleksi dari dirinya. Orang ini mengamati gejolak batin, segala fenomena perubahan dari batin maupun jasmani. Saat dia mengalami suka, orang ini tahu dirinya sedang bahagia, sedang mengalami suka. Saat orang ini sedang sombong, orang ini tahu dirinya sedang sombong. Saat orang ini mengalami kecewa, orang ini juga yang paling tahu dirinya sedang kecewa. Saat orang ini mengalami duka, dia juga tahu sebabnya